Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Seorang entrepreneur adalah orang yang mampu membaca peluang bisnis. Baik itu sifatnya itu barang maupun jasa. Setelah dia bisa membaca peluang itu, maka dia melakukan langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang bentuk sebuah organisasi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang itu. Namun yang jadi problem berikutnya, bagaimana cara memulai bisnis bagi untuk pemula yang dia tidak punya pengalaman untuk berbisnis. Bagaimana cara memulainya? Maka karena itu pada pertemuan kali ini jadi perlu kita mendiskusikan bagaimana teknik memulai usaha bagi pemula. Nah, maka itu jadi penting untuk memahami hal ini supaya kita memahami teknik-teknik memulai usaha bagi pemula. Yang pertama, orang yang ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka yang harus dimiliki yang pertama adalah memiliki suatu mimpi yang besar. Dia ingin menjadi orang sukses dalam bidang bisnis sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Misalnya dia sukses di bidang retail, dia punya mimpi, dia itu mempunyai retail yang besar, punya toko di mana-mana, punya supermarket di mana-mana, mungkin pusatnya di Jakarta bisa punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia seperti retail yang besar itu yang mempunyai cabang di seluruh dunia. Atau kalau dia berpikir untuk bidang perhotelan, misalnya dia punya hotel bintang 5, dia mempunyai pusat di ibu kota, kemudian punya cabang di seluruh provinsi, bahkan di dunia internasional. Betul kalau dia punya mimpi, misalnya dia berusaha di bidang pertanian, dia mempunyai lahan pertanian yang ribuan hektar, dan bahkan jutaan hektar, dan mempunyai pabrik untuk olah hasil pertanian itu jadi punya mimpi besar. Tanpa punya mimpi besar, maka dia tidak akan berhasil menjadi seorang pengusaha. Kemudian yang kedua, dia melakukan survei pasar, lalu lihat mana barang yang laku di pasaran dan menguntungkan, atau melihat jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan secara ekonomis menguntungkan. Kita mulai survei. Nah, kalau sudah mulai kita memahami mana bentuk bisnis berupa barang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, baru kita berpikir mana tempat yang cocok untuk pengembangan bisnis itu. Kita mulai sudah melakukan pemilihan-pemilihan yang cocok. Kalau itu baru kita melihat di tentang pesaing. Kita ini menang nggak? Mungkinkah kita itu menangkan dalam persaingan itu, terutama diri sebagai pemula. Nah, setelah dia melakukan survei pasar, sudah mulai tahu jenis-jenis usaha yang layak untuk dikembangkan, sudah paham tentang bisnis yang menguntungkan, kemudian dia tahu tentang pasar yang akan membeli barang yang dia kembangkan atau jasa yang dia usahakan, maka dia lihat tempat-tempat yang layak. Dan kemudian tahu tentang pesaingnya, apa berikutnya? Maka kita sudah mulai menetapkan jenis usaha. Jenis usaha apa yang harus dia pilih. Dari hasil yang survei itu sudah mulai memilih, tetapi harus sesuai dengan skill, sesuai dengan keahliannya. Karena dia kalau tidak sesuai dengan keahliannya, dia tidak bisa untuk mengembangkan usaha itu. Dan dia tidak akan merasa senang dengan usaha itu. Dan dia tidak akan memberikan yang terbaik dalam usaha itu kalau dia tidak mempunyai skill. Walaupun ketika dia itu sudah berusaha untuk dikembangkan skill itu. Umpamanya dia itu mempunyai skill bidang masak. Maka dia mungkin cocok buka kuliner. Sehingga dia dengan usaha kuliner, dia karena mempunyai skill itu, dan menurut survei dia pasar menjanjikan, makanya apa? Maka nanti dia akan senang mengelola usaha kuliner itu, dan nanti masakannya akan cocok dengan selera konsumen, dan cara penyajiannya juga
memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen sehingga nanti usaha akan berkembang. Kalau dia misalnya punya skill bidang otomotif, dia itu ya, misalnya pernah sekolah di sekolah teknik atau pernah dia itu kerja misalnya dulu di otomotif misalnya, berarti dia punya skill di bidang otomotif, maka sebaiknya dia itu buka usaha di bidang otomotif. Oh, ternyata dia punya latar belakang tentang kesehatan, dia paham dengan obat-obatan. Nah, maka sebaiknya dia itu dari hasil survei yang dia miliki ternyata di antaranya itu adalah bidang apotek itu menjanjikan, maka lebih baik dia buka usaha di bidang apotek atau misalnya rumah sakit dan sebagainya. Maka itulah, maka setelah dia itu melakukan studi pasar, kemudian beberapa pilihan yang dia ketahui yang marketable, maka juga harus memilih dari semua usaha yang dia itu menjanjikan yang sesuai dengan skillnya, supaya dia itu senang mengelola bisnis itu dan akan mengelola dengan bagus dan sehingga berkembang dengan baik. Nah, berikutnya baru kita ini mulai berpikir tentang mitra bisnis yang tepat. Karena mitra itu sangat menentukan kesuksesan dan kegagalan usaha. Ketika memilih mitra yang benar, dia itu jujur dan amanah. Kemudian dia profesional dalam bidangnya, kemudian dia punya kinerja yang bagus, maka untuk sukses itu sangat besar. Misalnya dia mau buka misalnya bisnis di bidang kuliner ya. Lalu mendapatkan orang yang dia ahli di bidang memasak, dia ahli bilang tentang menyajikan di restoran itu, dan dia amanah dan jujur. Nah, kemungkinan untuk sesuatu sangat besar. Umpamanya dia itu ingin buka bisnis misalnya di bidang kesehatan, lalu mendapatkan orang yang paham tentang dunia kesehatan, dan orang itu jujur dan punya kinerja yang tinggi, punya semangat yang tinggi, maka paling tidak 80% itu akan sukses usaha yang dia kembangkan. Akan tetapi ketika dia salah memilih bisnis, memilih mitra bisnis, misalnya memilih orang yang tidak ahli dalam bidangnya, misalnya dia mau buka usaha di bidang pertanian, lalu dia bermitra dengan orang yang tidak mengerti dengan pertanian, ya sulit untuk sukses karena tidak mampu mengelola. Atau bisnis dengan orang yang tidak jujur dan tidak amanah, ya akan rugi, akan dikorupsi. Atau bekerja dengan orang yang kinerjanya rendah, pemalas, akhirnya apa? Ya tidak berjalan. Maka karena itu memilih mitra bisnis itu sangat penting, perlu kehati-hatian, karena itu mempunyai peran yang sangat besar untuk kesuksesan bisnis yang dia kembangkan. Kemudian berikutnya dia itu mulai mempersiapkan modal. Jadi dia itu sudah paham situasi bisnis, kemudian sudah menentukan jenis usahanya sesuai dengan skillnya, sudah punya mitra yang bagus, baru modal. Modal itu bisa modal pribadi, ya uang hasil tabungan atau hasil jual, ya aset yang dia miliki, atau bisa hasil kemitraan dengan orang yang sudah berjalan bisnisnya dan sebagainya. Yang penting dia itu bagaimana dia mengembangkan bisnis harus punya modal, baik modal sendiri atau modal kerjasama. Nah, kemudian berikutnya baru kita mulai berpikir tentang merek. Kita usaha apa saja itu harus kita diberikan merek, yang merek itu menggambarkan tentang jenis usaha, kemudian itu terkesan keren tapi mudah untuk diingat oleh orang. Nah, kita melihat misalnya kalau rumah makan kadang diberikan itu, kalau orang Jawa warung, wareg, nah orang itu kan bisa mudah diingat gitu kan. Umpamanya warung enak itu kan mudah diingat oleh orang. Ya, macam-macam lah, ada namanya apa. Kemudian kalau retail namanya itu diberi nama apa yang seperti kita terkenal, kalau milik Sidogiri misalnya diberi nama basmalah misalnya. Karena orang Islam itu sangat familiar dengan ucapan basmalah. Nanti buka lagi misalnya diberi nama hamdalah misalnya. Jadi keren tapi mudah diingat dan menunjukkan prestisius misalnya. Nah, itu kita nama-nama juga perlu memilih nama itu menunjukkan wibawa dan menggambarkan kualitas barang yang diproduksi itu dan familiar di kalangan konsumen. Nah,
Setelah membuat merek apa berikutnya, maka kita mulai menyusun rencana dan strategi. Jadi rencana-rencana harus kita sempurnakan, mulai rencana bulanan apa, mulai rencana usahanya itu apa, kemudian rencana bagaimana itu mitranya, kemudian rencana tempatnya, kemudian rencana pendanaannya, kemudian rencana pengembangannya. Semua sudah buat rencana secara matang. Berjangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan setelah itu baru buat strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Bagaimana rencana itu terrealisasi untuk mencapai itu. Sudah mulai buat strategi-strategi yang lengkap. Kemudian berikutnya, yang paling penting itu apa? Laksanakan impian dan strategi itu. Punya impian besar, sudah punya jenis usaha, sudah ketahui, mitra sudah ada, dana sudah ada, rencana sudah ada, strategi sudah ada. Ya harus dilaksanakan. Mulai usaha itu, nggak usah nunggu kapan lagi. Kalau dia tidak memulai, sampai kapan dia? Dia tinggal hayalan, tinggal harapan. Dia mulai. Jangan takut, harus berani menanggung risiko. Seorang pengusaha itu harus berani menanggung risiko. Setelah perencanaan yang matang, strategi yang bagus, sudah mulai. Bismillah. Tawakal Allah. Harus tawakal kepada Allah, sudah kita mulai. Walaupun nanti dalam kenyataan perlu kita evaluasi dan evaluasi harian, evaluasi mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulan atau tahunan, kita evaluasi terus. Mana yang kurang baik kita sempurnakan, mana yang lebih kita kurangi, mana yang nggak bagus kita harus hilangkan, terus begitu. Trial and error. Kita tidak boleh terhenti untuk memperbaiki, tapi kita ini setelah memulai. Jangan terlalu banyak teori dan itu, tapi tidak pernah memulainya, tidak pernah berhasil. Baru setelah berikutnya, baru kita melakukan promosi. Bisnis yang kita miliki, baik berupa barang maupun jasa, kita harus promosikan. Kalau nggak dipromosikan, tidak diketahui oleh konsumen. Kalau tidak diketahui oleh konsumen, tidak ada yang membeli. Nah, kalau tidak ada yang membeli, pada akhirnya terhenti usaha itu. Maka harus melakukan promosi, tapi menggunakan promosi yang benar. Yaitu paling tidak menggunakan bagaimana kita tuh melakukan tentang segmentasi pasarnya kita harus bagus, produknya harus bagus, harganya harus sesuai, tempatnya itu mudah dijangkau, kemudian menggunakan medianya sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin dengan sekarang menggunakan medsos, bisa menggunakan WA, IG, FB, misalnya Twitter, misalnya web, WordPress, Blogspot, dan sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa menggunakan majalah, koran, atau bisa menggunakan pamflet dan sebagainya, atau nambot. Tapi kita mempublikasikan produk yang kita miliki sehingga dikenal oleh masyarakat dengan model promosi yang bagus, yang efektif dan efisien, maka insya Allah akan berkembang. Nah, berikutnya baru kita ini akan memperluas jaringan. Karena perjelaskan jaringan itu menentukan tentang majunya perusahaan. Dengan memperluas jaringan di bidang dana, akan mudah nanti mendapat tambahan dana dalam pengembangan bisnis. Memperluas jaringan di bidang pemasaran, maka otomatis akan besar nanti itu market share, akan lebih tinggi market share. Ketika memperluas jaringan di pemasok barang, maka kita lebih banyak memilih nanti bahan-bahan baku yang bagus, yang harganya itu lebih murah, lebih terjangkau. Ketika kita itu bisa membuat jaringan dengan sesama pengusahanya, maka disitulah bisa kerjasama dalam bidang-bidang tertentu. Jadi memperluas jaringan itu jadi penting dalam semua bidang, pemasaran, dalam pendanaan, pemasok barang, dan tidak kalah pentingnya jaringan dengan pemerintah, karena dia yang membuat kebijakan-kebijakan. Kemudian berikutnya, kita itu harus melatih mental usaha. Artinya apa? Dia itu harus mempunyai jiwa entrepreneur, terus-menerus dilatih, harus mempunyai jiwa orang yang berpikir positif, terus dilatih, harus mempunyai kemampuan untuk dia tidak pernah mengenal menyerah dalam mengejar usaha untuk mencapai kesuksesan. Dan kemudian tuh mental terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dengan bisnisnya. Yang paling penting dia punya mental selalu ingin menjadi pengusaha yang sukses,
dan dia itu tangguh menghadapi bermacam-macam tantangan dan rintangan. Nah, maka karena itu, ketika seorang entrepreneur yang memulai usaha itu sudah punya mimpi yang besar, kemudian melakukan survei, lalu melihat tempat, kemudian pesaing, kemudian dia sudah menentukan bisnis sesuai dengan skillnya, lalu dia itu menentukan mitra yang bagus dan benar, kemudian itu sudah mempersiapkan dana yang cocok, kemudian betul-betul memulai usaha, dan kemudian dia itu selalu mengembangkan diri, ya, kemudian untuk selalu berkembang dan melakukan promosi dengan baik, dan mempertahankan juga entrepreneur, maka dia insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan akan menjadi entrepreneur sejati. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.